Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dandi Hairul Rizki, NIM 250631100020. Dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme atau humanistik. Yang pertama, apa hakikat belajar? Hakikat belajar adalah perubahan perilaku. Tidak bisa disebut belajar jika tidak ada perubahan perilaku. Komponen-komponen seperti guru, media pembelajaran, sarana prasarana, sumber belajar, dan komponen-komponen penting lainnya adalah komponen pendukung dalam pembelajaran yang mendorong berubahnya perilaku manusia. Dimensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan merupakan 3 aspek yang menjadi indikasi terjadinya perubahan perilaku. Selanjutnya ada pengertian teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah suatu landasan atau konsep dalam proses pembelajaran yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Fokus dari teori ini adalah menjadikan kegiatan belajar mengajar sebagai sarana untuk memanusiakan manusia. Di dalamnya terdapat konsep utama yang menghormati harkat dan martabat setiap individu. Tujuan dari teori ini adalah membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter serta sikap yang mencerminkan secara utuh nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari teori belajar humanisme. Pertama itu ada kebebasan memilih materi. Pendidik humanisme menekankan pentingnya memberi siswa kebebasan memilih apa yang ingin dipelajari karena motivasi muncul alami saat materi sesuai minat dan kebutuhan. Kebebasan ini menumbuhkan tanggung jawab, sehingga belajar lebih bermakna. Yang kedua ada pembelajaran untuk belajar, learning how to learn. Dalam perspektif humanisme, tujuan pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi membangkitkan minat belajar seumur hidup dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, latih cara belajar, serta menemukan strategi yang sesuai diri siswa. Sejalan dengan gagasan Carl R. Rogers. Lalu yang ketiga, evaluasi diri lebih bermakna dari penilaian eksternal. Dalam perspektif humanisme, penilaian lebih ditekankan pada evaluasi diri siswa daripada penilaian guru. Melalui refleksi, siswa bisa menyadari perkembangan, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta menumbuhkan tanggung jawab belajar. Yang keempat itu integrasi perasaan dan pengetahuan. Teori humanisme menekankan keseimbangan kognitif dan afektif. Karena emosi positif mendukung pemahaman, sedangkan emosi negatif menghambat belajar. Karena itu, pendidik berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai ekspresi emosi siswa. Kelima itu ada lingkungan belajar yang aman dan bebas tekanan. Pembelajaran humanisme menuntut suasana bebas tekanan dan ancaman agar siswa merasa aman secara fisik dan mental. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berekspresi, berkreasi, dan membangun hubungan saling menghormati dengan guru. Kelebihan dari teori humanisme ini, beberapa di antaranya yaitu peserta didik akan lebih kreatif dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah. Kedua itu, siswa akan secara alami termotivasi dan merasa bahagia saat belajar. Yang ketiga, siswa menjadi bersemangat, inisiatif, dan terjadi perubahan pola pikir dan sikap secara mandiri. Kurangan dari teori humanisme ini beberapa di antaranya siswa yang cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, implementasi teori humanistik akan membuat
siswa cenderung lebih memprioritaskan diri sendiri. Yang ketiga, fungsi guru dalam perkembangan karakter siswa akan semakin menurun. Jadi kesimpulannya, teori humanisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan menekankan kebebasan, evaluasi diri, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Pendekatan ini membantu mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor, sekaligus mendorong motivasi internal, kreativitas, dan sikap positif. Meski begitu, kelemahannya muncul ketika siswa pasif atau terlalu egois, sehingga peran guru dalam membimbing tetap diperlukan. Oleh karena itu, teori ini perlu diterapkan secara seimbang agar siswa berkembang utuh, tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga dewasa secara emosional, sosial, dan moral. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.